Kalau Anda mempunyai uang dalam dompet, Anda bagikan ke orang, makin lama uang yang ada di dompet itu akan habis. Tetapi kalau Anda menyimpan dalam dompet hati Tuhan Yesus dan Anda bagikan kepada orang lain, apakah Tuhan Yesus yang ada dalam hati Anda habis? Tidak. Justru Anda makin kaya. Karena dengan Anda membagikan Tuhan Yesus itu, Anda mengenal Tuhan Yesus itu. Anda semakin intim dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Anda semakin ingin tahu siapa Tuhan Yesus yang akan saya bagikan itu. Ini perbedaannya. Kalau kita membagikan Tuhan Yesus, berarti kita semakin dalam mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan kalau kita membagikan apa yang kita punya, duit, harta, makin lama makin habis, makin menipis. Dan orang seringkali salah tafsir. Kalau saya berbagi berarti saya membagikan harta, dalam tanda kutip, tanpa Tuhan. Tetapi sebetulnya dalam kita membagi Tuhan kepada orang, lebih perhatian. Sehingga kalau kita memberi harta pun, itu adalah apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Bukan kita justru memperkaya orang, tapi kita justru bisa hati-hati. Kenapa? Karena dengan perhatian kita akan mampu untuk mendengarkan orang, kita akan mampu untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan menginginkan itu dalam tugas perutusan kita. Kita tidak disuruh untuk membawa apa-apa yang banyak. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sementara saja. Sehingga yang kita butuhkan bukan untuk menumpuk harta di dunia ini, tetapi itu semua adalah menjadi bekal kita akan mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu percaya padamu Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Tuhan, di sana kita bisa melihat bahwa semua kebaikan dalam hidup ini itu kita terima dari Allah. Semua serba anugerah. Kita tidak pernah membeli yang namanya kesehatan. Kita tidak pernah membeli banyak hal dalam kehidupan ini yang semuanya berasal dari Tuhan. Kita melihat saja, kalau panjenengan pada saat ingat pada waktu pandemi COVID kemarin, harga oksigen berapa? Itu untuk berapa hari? Ya. Kalau Anda sekarang menghisap oksigen, Anda membeli, Tuhan memberikan gratis. Kita bisa melihat, kalau kita sudah menerima dari Tuhan itu gratis, Tuhan menginginkan kita juga hendaknya juga memberi itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Lalu apa yang untuk kita apa? Yang untuk kita adalah apa yang kita butuhkan secukupnya, itu cukup untuk kita. Yang penting adalah bahwa kita hidup bermartabat sebagai anak Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa hidup bermartabat sebagai anak Allah itu yang kita butuhkan, bukan asal hidup. Kalau asal hidup, ya kita bisa melihat bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi fokus dalam hidup. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, ini sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita itu kalau dalam berkarya, dalam bertindak, dalam melakukan pelayanan, melulu fokusnya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan sendiri itu yang memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita dengan, misalnya kita bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangunkan orang yang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Itu semua seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipakai untuk mencari uang. Tetapi Tuhan menginginkan itu semua itu harus dilakukan dengan ketulusan. Dan dalam ketulusan itu
kita tidak menghendaki adanya bayaran. Karena bayaran yang mau kita terima dari Allah adalah keselamatan. Dan dalam kita menerima keselamatan itu, kita tidak membelinya, tetapi kita hanya bisa melakukan dengan kehendak Tuhan. Itu yang menjadi semacam cara di mana kita seolah-olah dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Tuhan supaya kita mendapatkan keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki supaya kita menggunakan kemampuan, wibawa dari Tuhan, kekuasaan dari Tuhan itu untuk tugas pelayanan kita. Dan kadangkala justru orang meremehkan itu karena orang tidak mau untuk dilibatkan dalam karya pewartaan. Maka kuasa dari Tuhan, wibawa dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan tidak akan bisa bertumbuh berkembang di dalam hidup kita. Hidup kita ini akan muncul kekuasaan dari Tuhan, wibawa dari Tuhan, kemampuan yang berasal dari Tuhan itu kalau kita menggunakannya untuk pewartaan. Jadi kita bisa melihat Tuhan dalam menyuruh, tidak asal menyuruh kamu harus ke sana, tidak. Tetapi Tuhan memperlengkapi supaya orang mampu untuk diutus. Dan semua orang itu sebetulnya diutus. Diutus untuk apa? Diutus untuk membagikan itu tadi yang kita terima dari Tuhan untuk kita bagikan kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Ya pernah beberapa kali kan saya khotbahkan. Kalau Anda mempunyai uang dalam dompet, Anda bagikan ke orang, makin lama uang yang ada di dompet itu akan habis. Tetapi kalau Anda menyimpan dalam dompet hati Tuhan Yesus dan Anda bagikan kepada orang lain, apakah Tuhan Yesus yang ada dalam hati Anda habis? Tidak. Justru Anda makin kaya. Karena dengan Anda membagikan Tuhan Yesus itu, Anda mengenal Tuhan Yesus itu. Anda semakin intim dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Anda semakin ingin tahu siapa Tuhan Yesus yang akan saya bagikan itu. Ini perbedaannya. Kalau kita membagikan Tuhan Yesus, berarti kita semakin dalam mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan kalau kita membagikan apa yang kita punya, duit, harta, makin lama makin habis, makin menipis. Dan orang seringkali salah tafsir. Kalau saya berbagi berarti saya membagikan harta dalam tanda kutip tanpa Tuhan. Tetapi sebetulnya dalam kita membagi Tuhan kepada orang lebih perhatian. Sehingga kalau kita memberi harta pun itu adalah apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Bukan kita justru memperkaya orang, tapi kita justru bisa hati-hati. Kenapa? Karena dengan perhatian kita akan mampu untuk mendengarkan orang, kita akan mampu untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan menginginkan itu dalam tugas berutusan kita. Kita tidak disuruh untuk membawa apa-apa yang banyak. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sementara saja. Sehingga yang kita butuhkan bukan untuk menumpuk harta di dunia ini, tetapi itu semua adalah menjadi bekal kita akan mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Selamat merenungkan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka dengan cuma-cuma hendaknya kalian memberi. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan dan rencana baik kita
senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang, kita wartakan Injil Tuhan.